Shalom adik-adik. Shalom Mas Yuda. Shalom Kak Linda. Gimana adik-adik di rumah? Semangat gak nih sekolah minggunya? Semangat. Semangat. Semangat gak? Semangat. Semangat. Kalau semangat coba kasih senyum yang terbaik dulu kasih buat senyum. mama, papa, adik sama kakak. Benar Coba banget. kasih senyum walaupun gak kelihatan ya kak. Gak kelihatan ya kak. Ya senyum dulu. Senyum yang manis dulu. Kelihatan giginya kalau bisa. Iya betul Kak Yuda. Yang gak gosok gigi tercium bau-baunya ya. Udah siap? Amin. Amin. Sudah siap sekolah minggu? Amin. 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 Kalau sudah siap, yuk kita mau kasih sikap yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik yang masih bawa HP, bawa mainan ditaruh dulu ya Kak Yuda ya. Dulu. Nanti kalau sekolah minggu udah selesai boleh Lanjutin mainan lagi. apa-apa. Iya lanjutin lagi. Yuk kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tangan dilipat, matanya ditutup. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya adik-adik belajar sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Katakan haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ya adik-adik kita mau belajar satu pujian. Kita memuliakan Tuhan dengan satu pujian ini. Oh sungguh mulia Tuhan. Mulia, mulia. Mulia. Sembah Raja mulia Bagi Yesus. bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Mulia, agung kerajaannya, Dari surga datang untuk setiap umatnya. kita mulai dari awal, lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. kita puji Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, Mari kita puji Tuhan Yesus. ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia. Oh, mulia. Agung kerajaannya, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Udah siap? Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Tirukan Kak Linda berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Terima Kudus. kasih. Terima kasih untuk hari yang yang indah ini. ini. Tuhan izinkan kami kembali untuk bersekolah minggu bersama-sama. Sertai dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Semua yang percaya katakan Amin. Kak Yuda tahu nggak? Apa Kak? Kita itu jadi anak Tuhan harus sabar ya. Harus sabar. Sabarnya seberapa Kak Yuda? Harus sabar. Kalau ada teman-teman yang nyubit kita nggak boleh balik nyubit Kak. Oh gitu. Terus apa lagi Kak? Terus kalau ada yang mukul kita nggak boleh balik mukul. Terus kalau ada yang bully kita juga nggak boleh balik bully. Tapi kita harus apa Kak? Harus mengampuni. Terus sabar. Terus harus mengasihi, harus mendoakan. Jadi kita jadi anak Tuhan panjang sabar sampai besar banget ya Kak ya. Ususnya panjang. Oh gitu. Ya adik-adik, kita mau pujikan bersama-sama pakai gerakan. Ingat nggak? KASIH. 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 Bisa? Yuk semuanya. Pakai gerakan ya. Yang semangat, oke? Kasih senyum dulu. Semuanya. KASIH. 2, 3, go. KASIH. KASIH. Kasih.
kasih, 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 kasih. Dari awal. 1, 2, 3, 4. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih Yesus. Dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih. Seperti kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Good, semangat ya Kak ya. Semangat Pak. Adik-adik, Kak Ida mau tanya. Kalau adik-adik dipanggil sama Tuhan Yesus, hai Benaya, hai Kak Linda, hai Kak Yuda, hai Shalom, hai Jonas. Adik-adik mau jawab gimana? Nggak mau Tuhan, jawab. nggak mau Tuhan. Nggak mau. Nggak boleh, Iya. no. Jawabnya apa? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Oke. Hai Kak Yuda. Hai Kak Linda. Iya. Hai Kak Linda. Ya Kak Yuda. Iya. Ya kita Jadi mau kalau pujikan. dipanggil harus jawab ya. Iya. Atau hai. Hai. Oke ya kita mau pujikan. Adik-adik kan tadi masih duduk apa udah berdiri nih? Masih duduk tadi Masih Kak. duduk ya. Biar lebih semangat ya, kita berdiri sama-sama. Yuk bangkit Yuk, berdiri. bangkit berdiri dulu. Udah? Kakinya gerakin dulu. Gerakin. Sudah? Sudah. Yuk kita mau pujikan. Dengar dia panggil nama saya. Bisa? Bisa Bisa? dong. Yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, Juga dia panggil nama. dari awal. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dari awal. Hey. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Good, ya adik-adik boleh duduk. Adik-adik boleh persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Adik-adik bisa Sambil persembahan ngatur di mana nafas. Kak? Sambil ngatur nafas. Oke. Kak Yuda mau kasih tahu persembahannya nanti pakai QR code ya Kak ya. Iya, betul. Jadi pakai aplikasi Dana, pakai GoPay atau apapun yang ada di layar kayaknya. Nanti, Iya. Kak, ya. Nah nanti di scan. Nah kalau nggak bisa minta tolong sama mama papahnya. Nah Untuk kalau- dimasukkan di mana Kak? Di Depan. depan
gereja. Iya, atau langsung dimasukkan ketika ibadah Ibadah. secara onsite. Onsite. Oke? Titipin mama papa. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita sambil persembahan kita mau pujikan dengar ya panggil nama saya. Oke. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya, juga ya panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan, adik-adik sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau persiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Nanti tiruin Kak Yuda untuk berdoa, untuk persembahan dan sekalian untuk firman Tuhan. Ya adik-adik persiapkan hati kita. Kita mau pujikan dengan imanku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita pujikan dengan iman. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Pernah ku sendiri. Di pikiranmu dengan iman, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Jadi siapkan hatinya lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik, berikan Kak Yuda berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menyertai setiap kami dari awal hingga pertengahan. Sebentar Tuhan, kami akan
mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka telinga kami, pikiran kami, hati kami, agar benih firman-Mu masuk dalam hati kami, dan juga berkati setiap tangan yang sudah memberkati saat persembahan. Terima kasih Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat siang adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah, puji Tuhan pada siang hari ini adik-adik boleh bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan ya. Ketemu lagi dengan Bu Simon adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semua sehat? Puji Tuhan adik-adik. Nah, begitu juga pada siang hari ini mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak yang mendampingi adik-adik semua ya. Mari adik-adik kita akan siapkan hati untuk bersama-sama dengar firman Tuhan. Sesudah kita boleh memuji nama Tuhan. Ya, siapkan Alkitabmu, nanti kita boleh bersama buka Alkitab, juga Bapak Ibu dampingi putrinya bisa membantu adik-adik untuk membuka Alkitab, juga kakak-kakak semua. Nah, puji Tuhan adik-adik kalau siang hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Nah, kalau kita ingat ya adik-adik hari-hari ini masih tetap belajar di rumah. Ya, karena apa? Pandemi corona belum selesai adik-adik ya. Kita harus tetap banyak berdoa. Nah, kalau bulan kemarin toh Agustus adik-adik hari kemerdekaan yang ke-76 biasanya ya toh di kampung di daerah-daerah mesti ada ya toh lomba makan kerupuk lah, lomba tarik tambang lah, panjat pinang lah dan lain-lain. Tapi untuk tahun ini bulan kemarin Agustus tidak diadakan karena apa? Masih dalam PPKM darurat ya adik-adik. Suruh di rumah, tidak boleh banyak keluar berkerumun, apalagi adik-adik harus masih belajar di rumah dengan daring dan semuanya ya toh. Nah, dan adik-adik tema yang bulan kemarin apa? Berdoa untuk bangsa. Ya, adik-adik masih ingat ceritanya? Bulan kemarin, siapa yang suruh berdoa? Nah, siapa yang mengajak berdoa? Nah, siapa namanya? Masih ingat? Nehemia ya. Nehemia mencintai bangsanya lalu berdoa. Nah, adik-adik, kita diajar untuk berdoa untuk bangsa kita. Sudahkah adik-adik berdoa untuk bangsa kita? Adik sudah berdoa untuk bangsa Indonesia? Nah, kita perlu berdoa untuk bangsa kita. Karena apa? Supaya pandemi ya Corona-19 ini cepat berlalu. Sehingga adik-adik bisa bermain kembali, bisa sekolah tatap muka, bisa ke gereja, bisa sekolah minggu bareng-bareng, ketemu dengan teman-teman. Oke adik-adik? Nah, adik diajar berdoa. Nah, tapi berdoanya pun juga bukan hanya sekali. Terus menerus berdoa. Karena apa? Tuhan punya waktu, ya toh? Tuhan punya waktu. Nah, oleh sebab itu kita harus tidak jemu-jemu berdoa. Untuk apa? Supaya pandemi ini cepat berlalu. Kita mendoakan bangsa kita sehingga semuanya boleh bebas seperti dahulu. Adik-adik mau setuju? Setuju? Angkat tangan yang setuju. Yuk, puji Tuhan ya. Ya, kita belajar berdoa. Nah, berarti berdoa terus-menerus dengan tekun itu berarti dengan apa? Sabar adik-adik. Loh, Bu Simon doa kok sabar tuh? Lah iyalah. Soalnya doa kan minta kepada Tuhan. Tuhan punya waktu, ya toh. Kita harus terus-menerus dengan sabar menantikan jawaban Tuhan. Oke. Jadi tidak jemu-jemu. Berdoa terus-menerus. Nah, oke. Nah, bulan ini kita dapat tema
satu cerita nanti di pelajaran sekolah minggu. Apa temanya? Panjang sabar. Nah, tadi kita harus sabar berdoa terus ya toh sampai Tuhan memberikan jawaban. Sekarang temanya bulan ini September panjang sabar. Loh, kenapa kok panjang sabar? Sabar adalah salah satu buah roh, ya toh? Kasih itu sabar. Nah, kita harus belajar panjang sabar. Oke adik-adik, sudah sabar belum? Ibu-ibu sudah sabar belum untuk melayani putra-putrinya? Oke ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana belajar panjang sabar? Bagaimana akibatnya kalau tidak panjang sabar? Nah, puji Tuhan. Adik-adik kasih dalam Tuhan Yesus, adik-adik masih ingat bangsa Israel ya toh ceritanya di firman Tuhan di Alkitab, pada waktu dia di Mesir, dia ditindas, dijajah oleh bangsa Mesir. Lalu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Minta apa? Supaya dibebaskan adik-adik. Ya toh. Lah doanya tidak sehari 2 hari. Doanya terus menerus. Nah, akhirnya Tuhan menjawab doanya. Ya toh, bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, dibawalah keluar dari Mesir kemana adik-adik? Ke tanah perjanjian yang namanya Kanaan. Adik-adik masih ingat siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Halo, seorang nabi yang dengan tongkat yang diberikan kuasa oleh Tuhan membelah laut Tibero. Siapa itu? Nabi siapa? Masih ingat? Halo. Nabi Musa. Oke, betul ya. Nabi Musa disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, membawa ke tanah Kanaan itu ya dari Mesir ke tanah Kanaan bukan sehari 2 hari ya adik-adik. Karena bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Ngeyel karepe dhewe, suka memberontak. Nah, akhirnya bangsa Israel dihukum oleh Tuhan, ya toh? Perjalanan dari ini Mesir sampai ke tanah Kanaan dikatakan 40 tahun. Dan lewatnya padang gurun. Adik-adik ngerti? Padang gurun itu kayak apa ya? Bukan jalan enak adik-adik. Padang gurun itu panas, pasir tok ora ana apa-apa, ya toh. Ini awan panas banget, kalau malam dingin banget adik-adik. Nah, itulah bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dipimpin oleh Musa dan kakaknya yang bernama Harun. Nah, adik-adik kita akan belajar firman Tuhan. Yo, kita akan buka Alkitab kita. Siapkan Alkitabmu. Kita akan buka Alkitab kita Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan, ya. Kitab Bilangan. Pertama Kejadian, toh, Keluaran, terus Imamat, Bilangan. Ya toh. Nah, adik-adik, di dalam kitab Bilangan dikatakan, ya toh, pelajari Bilangan 20 1 sampai 13, ya toh. Nah, nanti adik-adik buka dulu, nanti Bu Suman akan menceritakan firman Tuhan ini, nanti adik-adik dibaca lagi di rumah. Bener enggak ya, gitu ya toh. Nah, di dalam Bilangan 20 1 sampai 13 di situ dikatakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir mau sampai ke tanah perjanjian tanah Kanaan, sampailah ke padang gurun yang namanya padang gurun Sin, ya, padang gurun Sin. Nah, di situ dikatakan daerahnya namanya Kadesi, ya, padang gurun Sin daerahnya namanya Kadesi. Nah, itu padang gurun tidak ada apa-apa, adanya hanya apa? Pasir tok, panas. Nah, pada saat itu bangsa Israel bagaimana? Tidak sukacita karena bangsa yang tegar tengkuk, pemberontak, ya toh. Nah, akhirnya dia ribut, demo kalau sekarang gitu ya, pemberontak dengan Musa. Hei Pak Musa,
Kok aku dibawa ke tempat ini, tempat yang gak enak, tempat yang susah jalannya aja panas. Di sini tidak ada buah apa-apa, tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon ara, tidak ada pohon delima. Aduh, apalagi itu air wae ora enak gitu ya dia. Aduh Pak Musa, air aja nggak bisa, nggak bisa minum. Ini gimana? Semua pada kehausan, juga binatang-binatang yang tak bawa, ternak-ternakku pada kehausan semua. Lalu bangsa Israel rame-rame berontak kepada Pak Musa dan Pak Harun tadi. Adik-adik bayang kalau adik-adik lihat di TV itu demo ya. Pada bangsa Israel itu ribuan. Demo 2 orang kira-kira gimana. Wah ya. Pak Harun dan Pak Musa tadi adik-adik di demo bangsa Israel diberontak. Akhirnya Pak Musa dan Pak Harun tadi dia ngomong sebentar. Dia mau masuk ke kemah pertemuan. Mau apa? Mau berdoa adik-adik. Nah itulah ceritanya pada waktu dia berdoa adik-adik. Nah dikatakan kalau dulu belum ada gereja ya karena dalam perjalanan itu membuat tenda-tenda kemah. Dia masuk ke kemah pertemuan. Tempat berdoa. Nah Pak Musa dan Pak Harun masuk ke kemah pertemuan untuk berdoa adik-adik. Nah di dalam masa berdoa di situ, lalu kemuliaan Allah datang, kemuliaan Allah hadir. Nah disitulah Musa tadi, Pak Musa tadi mendengar suara, apa suaranya dari Tuhan. Nah adik-adik kan tadi saya ngomong bilangan toh, yuk bilangan tadi 20 kita akan baca. Yuk mulai ayat yang ke-7. Nah perhatikan ya, bilangan 20 ayat yang ke-7 apa kata firman Tuhan ya, bilangan 20 ayat ke-7. Sesudah Pak Musa dan Pak Harun masuk ke kemah pertemuan, lalu kata Tuhan ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, umat Israel berkumpul toh. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Nah berarti di daerah Kadesis itu ada bukit batu adik-adik. Nah ini firman Tuhan berkata kepada Pak Musa dan Pak Harun bahwa bangsa Israel disuruh berkumpul di depan bukit batu. Nah lalu disuruh berkumpul terus katakanlah di depan mata mereka ya. Kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta anaknya. Ya toh. Jadi Pak Musa dan Pak Harun disuruh ngumpulkan bangsa Israel ya toh di depan bukit batu. Depannya di situ ada bukit batu. Di depan bukit batu itu Pak Musa dan Pak Harun gitu mengumpulkan mereka. Toh di depan mata bangsa Israel semua itu Pak Musa ini suruh berkata kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air sehingga air itu bisa untuk minum mereka semua. Maksudnya Tuhan seperti itu. Nah sekarang lanjutnya ayat yang ke-9 ya toh. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, ya toh, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Loh, padahal tadi suruh ngomong sama bukit batu, ini malah Pak Musa ngomong, hai orang-orang durhaka. Karena apa? Saking jengkelnya, saking Pak Musa itu emosi adik-adik. Caranya diberontak, banyak orang dia emosi. Suruh ngomong ke bukit batu, malah ngomong sama bangsa Israel apa? Hai orang-orang durhaka. Malah dimarahi orang-orang itu, dikatakan durhaka. Terus gimana? Perhatikan. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah gitu ya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkat. Nah adik-adik,
Sudah dipukul 2 kali, akhirnya keluar. Ya toh? Tapi adik-adik, firman Tuhan waktu di kemah pertemuan mengatakan tidak suruh mukul. Suruh apa? Ngomong bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Tapi ini karena Pak Musa itu songko anyal ya, emosi. Ya toh? Malah tongkatnya dipukulkan bukit batu itu 2 kali. Akhirnya keluarlah air. Airnya tetap keluar. Bangsa Israel boleh minum, ternaknya juga boleh minum. Tetapi adik-adik, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya toh? Itu berarti Pak Musa tidak taat. Ya toh? Suruh ngomong ke bukit batu, malah bukit batunya dipukul dengan tongkat. Nah, walaupun juga mengeluarkan air, tapi salah di hadapan Tuhan. Nah, nah sekarang ayat 12, perhatikan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya ya toh, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Berarti karena Musa bersalah dan Pak Harun bersalah, tidak boleh masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Melanggar kekudusan Allah. Tadi suruh ngomong ke bukit batu supaya mengeluarkan air, malah dipukul dengan tongkat. Salah. Kenapa demikian? Karena Pak Musa emosi. Pak Musa tidak sabar. Ya, siapa adik-adik? Orang 2 orang tok dikeroyok banyak orang, dimintai air rame-rame ya, kayak misalnya di demo gitu. Enggak sabar emosinya, langsung marah. Ya toh? Akhirnya Tuhan menghukum siapa? Pak Musa dan Pak Harun, hukumannya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, adik-adik. Nah, itulah Musa dan Harun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena berdosa di hadapan Allah. Salah karena dia tidak sabar. Nah, berarti sabar itu penting adik-adik. Sabar itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Panjang sabar. Nah, apa tahu perlunya panjang sabar? Yo, kita akan buka Alkitab kita. Amsal. Yo. Bapak Ibu monggo dibuka nggih. Amsal 14 adik-adik. Dibuka Amsal 14 itu ayat hafalan kita. Ya toh? Nah, mari ayat Amsal 14 ayat yang ke-29. Ya, udah ketemu? Ya, Bu Simon bacakan. Amsal 14 ayat 29. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Ya. Terus tetapi siapa yang cepat marah, kayak tadi emosi ya toh, membesarkan kebodohan. Ya toh. Saya ulang, Amsal 40 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, cepat emosi, maksudnya membesarkan kebodohan. Jadi panjang sabar, ya toh, orang sabar itu besar pengertiannya. Maksudnya apa ya Bu Simon gitu ya? Bisa orang yang sabar besar pengertiannya berarti bisa menimbang, lebih bijaksana. Oh, aku nek ngene kepiye, nek ngono kepiye. Berarti sabar itu bisa berpikir sebelum bertindak. Tapi kalau emosi, ya toh, cepat marah itu bertindak, ya tadi gerusa-gerusu, akhirnya membuat kesalahan. Itulah satu kebodohan, seperti Pak Musa tadi. Tapi dikatakan sapa wonge, ya toh, orang kalau sudah begitu kan emosinya bisa naik, dikeroyok banyak orang. Nah, serba salah. Nah, itulah yang terjadi. Oleh sebab itu adik-adik,
Kita diajar oleh Tuhan supaya menjadi orang-orang yang sabar, anak-anak yang sabar. Lebih-lebih hari-hari ini adik-adik, di dalam kita adik-adik di rumah, ya toh, karena corona suruh ngerjak PR, ngerjak PR ora iso. Tekan sopo-sopo ora iso, bapak ibu ya ndak bisa, akhirnya nyetip sini nyetip situ, akhirnya wanya, disetip banter-banter, akhirnya bukunya sobek. Loh, siapa yang rugi? Ya toh, itu tidak sabar. Ada lagi contoh, mungkin adik-adik pada waktu pas santai lihat TV atau bagaimana, pas seneng ceritane, ibunya dek tukokno telur, kilo masak telurnya enak. Nah, adik-adik ndelok TV rampung. Akhirnya pergi tapi sama ngomong gitu. Atine kegi, jengkel, emosi. Beli berangkat, cepet-cepet lari-lari. Karena cepet mau lihat TV tadi, ya toh. Nah, akhirnya begitu beli telur dijak karena lari-lari, akhirnya tersandung, jatuh lah. Nah, adik-adik kalau jatuh babak ya sudah sakit kakinya juga apa? Telurnya pecah sisa, ya toh, rugi semuanya. Itu satu kebodohan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini belajar untuk kita sabar, panjang sabar. Karena dikatakan firman Tuhan, orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya kita berpikir lebih jernih, lebih bijaksana. Kalau orang yang emosinan, cepat marah, itu dikatakan kebodohan. Karena bertindaknya gerusa-gerusu, akhirnya banyak kesalahan. Itulah dikatakan kebodohan. Ya adik-adik, bisa belajar panjang sabar. Ya, begitu juga ibu-ibu, ya. Firman ini juga bukan untuk orang anak-anak tok. Untuk orang tua hari-hari ini kita perlu sabar karena apa? Keadaan yang membuat kita kadang tidak sabar. Tapi percayalah kalau kita semua tetap di dalam Tuhan Yesus, kita tetap banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan, kekuatan sehingga kita semua dalam menghadapi semuanya. Baik orang tua, baik anak-anak semua di dalam keadaan apa? Tetap sabar. Karena apa? Sabar adalah buah Roh Kudus. Kalau kita intim, kita suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menguasai hidup kita, menguasai hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar. Adik-adik juga menjadi anak yang sabar, Bapak Ibu juga menjadi orang tua yang sabar dalam menghadapi situasi apapun hari-hari ini. Amin Bapak Ibu, amin juga adik-adik semuanya. Kita sama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang belajar panjang sabar. Itulah kehendak Tuhan, itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa, adik ya. Yuk, kita akan tutup Alkitab kita. Adik-adik siapkan hati. Kita akan berdoa, minta Tuhan Yesus, minta Roh Kudus, beri kemampuan sehingga kita dalam menghadapi segala perkara tetap sabar. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan sebagian firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau akan lanjutkan firman ini di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga untuk orang tua Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama mendampingi putra-putrinya. Tuhan, Kau berkati, berikan hati yang sabar sesuai dengan firman-Mu. Karena sabar adalah salah satu buah roh. Roh Kudus menguasai setiap keluarga-keluarga yang hari-hari ini. Terus Tuhan menghadapi segala permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Terlebih di dalam mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu ya Tuhan kami mohon berikan kemampuan,
kekuatan bagi setiap orang tua, bagi setiap keluarga, juga anak-anak semua boleh menuruti nasihat orang tua. Sehingga Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan, keluarga-keluarga menjadi keluarga yang mentaati firman-Mu. Kau berkati kesabaran, kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu sudah Hamba sampaikan, Roh Kudus akan lanjutkan. Sehingga hari lepas hari, keluarga-keluarga anak-anak-Mu boleh berjalan di dalam sesuai dengan firman-Mu. Menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang takut dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Damai sejahtera-Mu menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba bersyukur dan hamba berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, shalom. Yesus memberkati, puji Tuhan. Akulah sang bintang, aku terang dunia, aku jadi saksi